Halo, halo semua. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi untuk banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya. Atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang yang akan kamu dapatkan sebentar lagi. Wah, jadi selamat ya untuk menikmatinya. Maksudnya ya kita lihat yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini ya. Yang akan kamu terima sebentar lagi. Oke, tada. Jadi kalau aku lihat ya, kamu akan diberikan kekuatan, kamu akan diberikan kemampuan, kamu akan diberikan kesanggupan menghadapi apapun, menghadapi siapapun, menghadapi badai, menghadapi rintangan, tantangan, kamu pasti bisa. Itu. Jadi sebenarnya ini aku lihat ya bisa aja kan ujian hidup, cobaan, rintangan, tantangan itu bisa datang lagi. Tapi kamu bisa menghadapi. Kamu kuat, kamu sanggup menghadapi apapun, siapapun nanti ya. Kamu juga ini sih. Kayak dijaga begitu. Dijaga leluhur, dijaga malaikat. Kamu dikasih kekuatan, kamu dikasih perlindungan gitu, kamu dikasih power, jadi kamu bisa menghandle orang-orang, kamu bisa menghandle segala sesuatunya, ya. Menghadapi si ini bisa, menghadapi si itu bisa, ya. Mencari rezeki bisa, dapat rezeki lagi bisa, gitu. Jadi kamu harus percaya diri ya, harus optimis gitu. Terus aku lihat beberapa di antara kita akan dapat jalan keluar ya. Beberapa di antara kalian dapat nanti jalan keluar, dapat titik terang ya untuk keluar dari masalah, untuk keluar dari situasi rumit ya, itu bisa. Terus kamu juga bisa menaklukkan sesuatu, kamu bisa menaklukkan seseorang ya. Kamu bisa. Jadi siapapun itu, mau orang-orang manipulatif lah, mau orang-orang licik, bertopeng, atau siapapun lah ya, itu bisa kamu taklukkan gitu. Oke? Oke. Terus aku lihat ya, kamu akan diberikan ketenangan ya. Kamu akan diberikan ketenangan. Jadi apa-apa tuh kamu hadapi dengan tenang. Udahlah, tenang. Tenang aja dulu ya. Atau misalnya ya apapun lah, siapapun harus dihadapi, kamu kayak tenang, relax dulu ya. Kamu seperti diam dulu. Dan di dalam diam itu ada kekuatanmu ya. Atau dalam diam kamu diberi kekuatan, kamu dikasih kekuatan gitu. Kayak apa ya? Kamu jadi bisa berpikir jernih, kamu jadi bisa berpikir cerdas, kamu jadi bisa
bijak mengambil tindakan, mengambil keputusan. Gitu. Aku ngerasa ada kalian akan bijak banget gitu. Apa-apa tuh mikir, apa-apa tuh diem dulu sebelum bicara, sebelum bertindak, sebelum mengambil keputusan. Dan nanti bagus hasilnya gitu. Ada semacam hasil perjuanganmu, hasil pengorbananmu, kerja kerasmu ini bagus nantinya. Termasuk hasil strategimu itu bagus hasilnya. Tuh, nanti ada seperti itu ya. Oke? Kalau kamu bisa stabil gini ya, emosionalmu, stabil perasaanmu, tenang, relax ya. Aku ngerasa di Maret, April ya, kelihatan hasilnya. Di bulan Maret, di bulan April kelihatan gitu. Bagus hasil kesabaranmu, kestabilan emosimu, itu bagus hasilnya ya. Oke, nah ini kalian kalau apa ya, relax, tenang, bisa menarik rezeki ya, itu. Tapi harus banyak ikhlas. Sebenarnya kunci tenang itu kan ikhlas ya. Ya berarti harus ikhlas. Ikhlas maafin orang, ikhlas mengampuni, ikhlas ya, ikhlaskanlah kebaikanmu, ikhlaskan semuanya ya. Kalau kamu banyak ikhlas, kamu banyak tenang dan bisa menarik rezeki, bisa menarik energi rezeki lagi akan datang lagi ya. Itu. Dan aku lihat mungkin ada kalian apa ya, kamu seperti batasi diri atau menjauhkah dari seseorang atau beberapa orang, atau kamu mendiamkan seseorang, kamu diamkan beberapa orang gitu. Aku lihat ya, orang-orang itu akan datang lagi, orang-orang itu akan muncul ke kamu ya, karena kamu diam, kamu cuek gitu. Oke? Terus oke. Maaf ya berisik. Terus aku ngerasa ini ya, sepertinya di dalam waktu dekat ini ya, ada entah siapa, dia atau mereka, kayak kehilangan kamu. Ada yang merasa kesepian begitu, kesepian, kehilangan kamu ya. Dan aku ngerasa orang-orang kayak gini ini bisa datang, bisa menghampiri kamu, atau orang-orang kayak gini akan berkabar sama kamu ya. Jadi kamu akan dapat kabar ya, bahwa seseorang ingin berkabar, ingin berkomunikasi sama kamu gitu. Jadi nanti bisa siapa aja ya, tiba-tiba telepon kamu nanti, tiba-tiba chat kamu nanti, nanya kabar, berkabar gitu, ada sih. Terus nanti ada kabar, kamu akan tahu ya, seseorang sepertinya tidak melupakan kamu ya. Ada nih tidak melupakan kamu. Jadi misalnya kamu ngerasa nih, ada orang kan, udahlah dia tuh kan keras, dia kan egois ya, dia kan gengsi parah. Ya mana mungkin lah dia mikirin aku ya, mana mungkin dia mau datang lagi, mana mungkin dia gak move on gitu. Aku ngerasa terjawab sih bentar lagi ya. Sebentar lagi terjawab bahwa seseorang ini stres banget mikirin kamu. Seseorang ini kayak benar-benar kehilangan kamu, nggak move on dari kamu ya. Nanti adalah mungkin entah siapa cerita-cerita, nanti temanmu cerita, keluargamu cerita, atau entah siapa nanti cerita, atau kamu dapat petunjuk bahwa seseorang ini memikirkan kamu, seseorang ini nggak move on, seseorang ini sebenarnya tidak sekuat yang kamu kira, seseorang ini ya gengsinya aja kelihatan, tapi di dalam kan hatinya meronta-ronta gitu, kehilangan kamu. Ada seperti itu.
Oke. Terus aku ngerasa bentar lagi ada buah atau ada hasil ya dari membatasi diri atau menutup diri. Ntar kelihatan ya. Entah kamu sadari atau enggak ya. Sebenarnya kalau kamu batasi diri atau lebih tertutup ya, kamu kan jadi fokus ke dirimu. Kamu jadi mandiri, kamu jadi apa ya? Lebih fokus sama tujuanmu. Dan itu akan kelihatan hasilnya gitu. Beda kan dengan kayak ya kita ladeni nih drama-drama, kita ladeni orang-orang terus. Nah kita nggak fokus sama tujuan kita. Tapi kalau kita batasi diri gitu, ya kita mengendalikan diri atau lebih tertutup, ya akhirnya kita fokusnya ke diri kita fokus ke kerjaan, ke usaha atau cari uang. Ini ada hasilnya nanti, kamu dapat hasilnya nanti. Jadi nggak sia-sia tuh membatasi diri atau menutup diri ya. Terus oke. Aku lihat dalam waktu dekat kamu ini apa ya, akan dapat rasa kayak dihargai, diapresiasi gitu. Aku rasanya ya. Jadi kamu bentar lagi kayak ngerasa aja kamu berharga, kamu tuh dihormati, kamu disegani, kamu diapresiasi gitu. Jadi dalam waktu dekat ini ada orang ya dikit-dikit bilang terima kasih sama kamu ya. Ada bentar lagi dikit-dikit minta maaf ya. Jadi apa ya? Ya seberharga itu kamu ya. Aku ngerasa dalam waktu dekat gitu loh. Ada di mungkin maksimal Maret, April ya. Maret atau April. Ada aja nanti dikit-dikit bilang terima kasih sama kamu. Dikit-dikit bilang maaf ke kamu ya. Karena orang kayak menghormati kamu gitu. Menghormati dalam artian gini loh. Saya udah nyakitin kamu. Saya udah kecewain kamu padahal kamu baik ya. Ya udahlah minta maaf. Ngerasa gak enakan sama kamu. Akhirnya dikit-dikit bilang terima kasih, bilang maaf gitu. Nanti ada aja. Oke? Oke. Terus oke. Dan aku lihat sebentar lagi kamu melihat takdirmu. Sebentar lagi kamu melihat jalan hidupmu. Ya, kalau memang rezekimu, jodohmu itu nggak kemana. Aku ngerasa seperti itu. Dan apa ya? Sepertinya ada mungkin ya yang kita pikirkan gitu. Ada yang kita pikirkan, kayaknya ini bukan untuk saya, ini bukan untuk aku gitu. Sebenarnya ya itu menurut kita. Tapi aku ngeliatnya ini beberapa bisa aja dapat mujizat ya, dapat keajaiban gitu. Kayak misalnya apa iya saya bisa jadi orang kaya gitu. Kayaknya mustahil lah, kayaknya nggak mungkin. Nah contohnya ya. Tapi kalau ada mujizat, ada keajaiban bisa gimana? Kan bisa gitu. Sama kayak apa iya saya berjodoh sama dia. Ya mungkin kita pikir nggak bisa gitu. Tapi mujizat itu bisa aja kamu dapat. Keajaiban bisa aja kamu dapatkan ya. Jadi kayak kamu bisa merayu Tuhan begitu. Kamu bisa merayu Yang Maha Kuasa. Kamu merayu Sang Pencipta gitu. Untuk bolak-balik keadaan atau bolak-balik hati manusia. Membolak-balik hatinya gitu. Dan memang kalau kamu baik ya itu bisa dikabulkan. Ya yang kamu inginkan jadi kenyataan. Tuh. Oke. Kemudian dalam waktu dekat ini ya buat kalian orang-orang gak enakan ya, buat kalian orang-orang yang gak tegaan, ya kamu akan dikasih kekuatan, kamu akan dikasih kekuatan, kesanggupan. Kalau memang harus pergi, kamu pergi. Kalau memang harus menjauh, kamu menjauh.
Jadi nggak ada tuh, nggak enakan lah, kasihan lagi lah, itu nggak ada ya. Ngerti kan? Jadi berapa kalian akan dapat itu, kayak kamu akan benar-benar tegas, akan dikasih kekuatan ya untuk menjauh, ya harus menjauh dari orang-orang beracun itu ya. Oke. Aku lihat ada seseorang kayaknya galau banget ya mikirin kamu. Ada seseorang kayak galau banget mikirin dirimu ya. Dan sepertinya dia mau nih kayaknya inisiatif melakukan sesuatu ya. Bisa dibilang ada orangnya yang keras, ada orang yang sangat keras, tapi dia bisa luluh sama kamu, bisa lembut hatinya sama kamu sebentar lagi, bisa lembut hatinya itu memperjuangkan kamu sebentar lagi ya. Ada gitu, kayak contohnya gini ya, sampai kapan ya aku keras, sampai kapan aku egois, sampai kapan aku gengsi, sampai kapan aku takut atau apa gitu. Ya udahlah ya, aku inisiatif duluan aja. Entah aku menyapa kamu, entah aku nanyain kabar kamu. Nah itu ada bentar lagi. Adalah orang yang akhirnya nggak tahan gitu, nggak tahan dalam keadaan ya. Sampai kapan diam, sampai kapan nggak melakukan apa-apa. Jadi ya, akhirnya ada yang mau nih duluan inisiatif, ya kontak kamu, interaksi sama kamu gitu, supaya berdamai sama kamu, supaya tenang hidupnya gitu ya. Oke. Beberapa di antara kita dalam waktu dekat bisa memecahkan teka-teki. Memecahkan ya. Iya, ada bentar lagi di antara kita. Semacam apa ya? Ya bisa gitu. Mencari jawaban, mencari titik terang, atau ya memecahkan segala misteri teka-teki di hidup ini ya. Atau memang jawaban titik terang itu dari Tuhan, dari semesta. Contohnya ya, kadang bertanya-tanya gitu kan, hidup saya ini gimana? Hidup saya ini sebenarnya bagaimana sih? Apa rencana Tuhan buat saya, buat hidup saya gitu? Kenapa hidup saya begini? Kenapa hidup saya begitu? Apa jawabannya gitu kan? Ya bentar lagi terjawab. Bentar lagi terjawab aja jati dirimu, tujuan hidupmu. Bentar lagi terjawab passionmu, talentamu, bakatmu. Bentar lagi terjawab caramu untuk menghasilkan uang, caramu untuk bisa sukses, berhasil. Sebentar lagi terjawab. Itu. Jadi selamat ya. Oke. Oke. Beberapa di antara kalian akan dapat support, akan dapat dukungan, akan dapat pertolongan, entah dari siapapun itu ya. Pokoknya itu kebaikan Tuhan ya, kebaikan yang maha kuasa. Jadi apa ya, aku ngerasa yang maha kuasa itu ya akan kasih jalan, akan ngasih petunjuk, akan kasih pertolongan lah untuk kamu ya, entah dari mana-mana aja, nanti ada aja gitu. Oke. Tapi gimana lah ya. Kita masih ada di dunia, kita masih hidup di dunia ini ya. Sebenarnya drama-drama itu bisa aja muncul lagi. Drama-drama itu entah dari siapa aja bisa muncul lagi ya. Contohnya gini, ada nanti mau baik-baikin kamu, nah itu tulus apa enggak sih gitu. Ada nanti mau menolong kamu, ada nanti mau support kamu, nah perhatikan itu orangnya tulus apa enggak, apa modus gitu ya. Ada kan orang bisa baik-baikin kita, rupanya ternyata ada maksud di dalamnya, dan maksudnya itu apa gitu
Ya hati-hatilah dengan orang bertopeng ya, yang mau merugikan, yang mau menjatuhkan gitu. Tapi aku ngerasa kamu bisa kendalikan diri. Kamu ini bisa mengendalikan diri. Jadi kalau kamu rasa nggak mau dibantu orang, ya kamu akan tegas bilangnya. Nggak tahu, nggak mau dibaik-baikin sama dia, nggak mau disupport sama dia, soalnya dia tuh nggak tulus, dia begini begitu. Nah, kamu akan tegas itu. Oke. Beberapa kalian ini ya, di antara kita ya, di antara kita ini ada yang bisa menjadi mirror ya. Ada di antara kalian bisa menjadi mirror gitu. Dalam artian ya, kamu bisa membuat seseorang itu berkaca sama kamu. Nah, salah satunya yang punya koneksi ya. Yang punya koneksi dahsyat, kuat. Sebenarnya kamu ngerasa gak sih? Kamu adalah sosok yang penting. Kamu dikirim Tuhan untuk berdampak, untuk berpengaruh di hidup seseorang, ya. Kamu tuh dikirim Tuhan untuk menyadarkan seseorang. Kamu dikirim Tuhan untuk berpengaruh di hidup seseorang, atau itu twin flame-mu. Itu bisa aja twin flame-mu atau soulmate-mu, ya, begitu. Jadi kayak apa ya? Ada aja kekuatan, ada saja kehebatan dikasih di dalam dirimu gitu. Untuk menyadarkan seseorang supaya berubah lebih baik. Nah, seperti itu, oke? Ini beberapa kalian, apa ya, kamu akan dipandang begitu. Kamu akan dipandang. Ada beberapa di antara kita akan naik derajat. Ada beberapa di antara kita akan naik pangkat, naik penghasilan. Itu ada ya, sebentar lagi. Jadi bagus lah. Ya, aku ngerasa begitu. Terus, apa ya? Sepertinya dalam waktu dekat, kamu dapat nanti pertemuan. Ya, kayaknya ada pertemuan penting, pertemuan spesial ini di bulan Maret. Ya, bulan Maret ada pertemuan nanti. Tidak terduga, duar ya. Wah, nggak nyangka ketemu sama dia gitu. Ciluk bah ya. Terus oke, dalam waktu dekat ini kamu juga dapat nanti pembelajaran lagi. Contoh ya, tentang pengalaman juga ya, pengalaman gitu. Kayak nanti terjadilah sesuatu, nanti terjadi atau kejadian lagi. Wah, ternyata ada seseorang bertingkah lagi, bersikap toksik lagi. Ya udah, itu berarti orangnya tidak bisa berubah atau susah berubah, ya. Jadi kamu dapat tuh hikmah atau pembelajarannya. Ini ada teman saya ya, atau siapa gitu, udah dikasih hati, minta jantung begitu ya. Ada temen udah dibaikin lagi, dikasih kesempatan lagi, kok toksik lagi gitu. Ya udah, itu berarti orangnya susah berubah. Ya berarti lepas aja. Anggaplah dia itu hanya pembelajaran aja gitu. Oke? Ini beberapa kalian akan dihubungi di sosial media, ya. Kamu akan dicari di sosmed, kamu akan dihubungi di sosmed, kamu akan didatangi di sosmed. Tapi ya begitu ya, ini beberapa bisa on off. Nanti ada mau ngobrol, basa-basi, hubungi di sosmed, habis itu off, habis itu on, habis itu off, habis itu on. Capek ya. Ya ada aja orang-orang bertingkah seperti itu, ya. Itu sih. Cuma aku ngerasa intuisimu bagus, firasatmu tajam. Jadi kamu tahu orang-orang yang drama itu seperti apa.
Kamu tahu sebenarnya orang-orang yang narsis, yang egois itu seperti apa, ya. Kayak gini loh, ketika ada seseorang mau perbaiki hubungan, ketika ada seseorang mau perbaiki relasi sama kamu, tapi setengah-setengah, itu kan drama, ya. Ya kamu langsung nge-cut aja, kamu langsung kayak, udahlah, udah stop sama dia. Stop aja buat orang-orang narsis, stop buat orang-orang yang setengah-setengah, nggak jelas, buang-buang energi aja, gitu. Ya nanti ada aja gitu. Oke, beberapa ini nanti dapat kok permintaan maaf dari seseorang, ya. Di antara kita ada begitu, bisa dapat apa ya, dapat permohonan maaf gitulah dari seseorang. Mungkin seseorang apa ya, benar-benar nanti sadar aja bahwa dia tuh banyak tingkah, dia tuh banyak drama. Jadi ya orang-orang kayak gitu akan sadar untuk minta maaf sama kamu. Karena kamu ini juga tegas ya, kamu akan keras gitu, akan keras aja. Nggak mau lagi dengan drama mereka, nggak mau lagi dengan orang-orang setengah-setengah gitu ya. Mending nggak usah sekalian gitu. Oke, terus ini beberapa kalian ya, kamu bisa mengubah keadaan, kamu bisa perbaiki keadaan juga. Mungkin ada juga ya yang ngerasa ingin memperbaiki kerjaan, keuangan, lingkungan atau apa gitu. Aku rasa bisa ya. Terus sebentar lagi kamu akan dapat waktu, kamu akan dapat kesempatan, peluang untuk istirahat, untuk jaga kesehatan ya, aku rasanya. Apalagi kalau kita yang rentan sakit ya, ya nanti ada waktu, nanti ada kesempatan untuk istirahat, untuk memulihkan kesehatan gitu ya. Terus ada kalian ini, kalau tetap tenang, nggak banyak ngomong atau diam, itu diam kamu emas ya. Diammu bagaikan emas ya. Diammu itu kayak sangat bermakna, sangat ada faedahnya, karena seseorang jadi introspeksi diri, jadi ngoreksi diri ya, karena kamu diam. Jadi kalau ada orang kan didiamkan, kalau ada orang dicuekin kan ngerasa aja ada yang salah di dalam dirinya, langsung kayak ya udah introspeksi diri, ngoreksi diri, perbaiki diri ya. Oke. Bentar lagi juga ada kabar ya. Ada kabar mungkin tentang seseorang. Bentar lagi ada kabar bahwa seseorang tidak bahagia, atau seseorang di sana susah hidupnya gitu. Atau apa ya? Sepertinya dia tidak bahagia dengan yang lain. Atau dia tidak menemukan orang seperti kamu. Dia tidak menemukan orang seperti dirimu gitu. Jadi kan kamu ngerasa ya berharga, kamu tuh unik, kamu tuh beda, tapi kamu spesial gitu. Kamu sangat spesial. Oke. Terus dalam waktu dekat ini, kalau aku lihat ya, sebenarnya orang-orang masa lalu, orang baru juga bisa aja datang ya. Aku ngerasa gitu. Entah sebulan, 2 bulan ke depan ya. 1 bulan atau 2 bulan ke depan, orang-orang yang berlalu itu bisa datang, orang-orang baru bisa datang. Cuma kamu kayak fokusnya ke diri sendiri ya. Kamu lebih mikirin dulu dirimu, baru mikirin yang lain. Kamu ngurus dirimu dulu, baru ngurus yang lain. Terus kamu tuh fokusnya ke saat ini ya. Kamu tuh fokusnya ke yang di depan mata ya. Mungkin kamu rasa yang udah berlalu ya berlalu. Ya kamu seperti itu. Jadi fokusmu benar-benar untuk saat ini ya, untuk dalam waktu dekat ini. Kayaknya kamu konsen atau fokus banget, seperti konsentrasi gitu, bekerja cari uang ya. Dan memang ini berapa kalian ya akan banyak uang. Ada kalian begitu, akan banyak duit, akan mandiri. Jadi kayak apa ya,
nggak bergantung sama orang, nggak bergantung dengan siapapun. Mau ada orang ya udah, nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Ada aja ya kalian seperti itu ya. Sepertinya belajar tidak bergantung atau tidak terlalu bergantung sama yang lain. Sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, versa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.